Selamat datang di Sistem Informasi Manajemen Talenta. Anda bisa mengakses Sistem Informasi Manajemen Talenta melalui situs sinta.lombok-tengah.go.id. Kita akan masuk menggunakan username, superadmin, dan password yang sudah diberikan. Kita akan coba masuk ke Sistem Informasi Manajemen Talenta. Berikut adalah tampilan dari Sistem Informasi Manajemen Talenta. Berikut ada informasi pegawai aktif, pegawai laki-laki, pegawai perempuan, dan pegawai inaktif. Di dalam dashboard utama ini juga terdapat berbagai grafik, diantaranya grafik pegawai aktif, grafik pegawai aktif berdasarkan eselon, kemudian jumlah pegawai per kategori atau talenta, di mana di dalam dashboard ini terdapat menu-menu, ada beranda, kemudian data master, data pegawai, data manajemen talenta, kemudian rencana suksesi. Kita akan coba masuk di data master. Di sini ada berapa item, yaitu rumpun jabatan, data jabatan, indikator kinerja, indikator potensi dan kompetensi, indikator rekam jejak, indikator pertimbangan lainnya, kemudian indikator nilai kompetensi teknis. Kita akan coba masuk di rumpun jabatan. Kita akan klik di mana terdapat beberapa rumpun jabatan, yaitu untuk JPT, administrator, kemudian pengawas. Data jabatan kita bisa pilih di sini dengan misal Badan Kepegawaian Kabupaten Lombok Tengah. Kita coba filter di Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat rumpun administrasi pemerintahan dan pemerintahan. Kemudian kita bisa masuk di indikator kinerja. Di sini terdapat indikator kinerja spesifik dengan persentase 50%, kemudian indikator kinerja generik dengan persentase 50% juga, di mana untuk indikator kinerja spesifik terdapat unsur penilaian predikat kinerja tahun lalu, kemudian predikat kinerja 2 tahun lalu. Kemudian untuk indikator kinerja generik, di mana unsur penilaiannya adalah inovasi kinerja, partisipasi dalam tim kerja, produktivitas kerja, partisipasi kegiatan penting Pemda, bebas temuan. Kemudian kita akan masuk di indikator potensi dan kompetensi. Ya. Berikut adalah daftar indikator potensi, kemudian daftar indikator kompetensi untuk masing-masing eselon. Dapat Anda lihat di tabel berikut ini. Indikatornya untuk eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan JF Madya maupun JF Muda. Kita akan masuk di indikator rekam jejak, di mana untuk rekam jejak ada beberapa unsur penilaian seperti tingkat pendidikan formal, pangkat atau golongan ruang, pengalaman dalam jabatan, diklat, pengembangan kompetensi tahunan, penghargaan, dan riwayat hukuman disiplin. Kita akan masuk di indikator pertimbangan lainnya, di mana terdapat beberapa unsur penilaian seperti kepemimpinan organisasi, pertimbangan atasan, literasi digital, dan emergency skill. Dan kita akan masuk di indikator nilai kompetensi teknis.
di mana terdapat beberapa unsur penilaian seperti kesesuaian dalam jabatan, diklat, dan pengalaman dalam jabatan. Kemudian terdapat menu pegawai. Anda bisa mencari pegawai melalui sidawai, kemudian pegawai melalui talenta. Dan kita akan masuk di manajemen talenta, di mana kita bisa mengecek untuk penilaian kinerja seseorang talenta kita. Misal kita di sini adalah pilih Ibu Anggun Kristina. Untuk predikat kinerja selama 1 tahun bernilai baik, kemudian peringkat kinerja 2 tahun bernilai baik, inovasi kerja, partisipasi dalam tim kerja, tingkat kehadiran, partisipasi kegiatan Pemda, dan bebas temuan. Kemudian kita akan masuk ke indikator lainnya, penilaian potensi. Kita akan masuk di salah satu pegawai lagi, seperti kita akan pilih Ibu Anggun lagi. Secara intelektual, penyelesaian masalah, berpikir kritis, belajar cepat, interpersonal, motivasi, dan kecerdasan emosional. Ketika kita akan masuk penilaian kompetensi, kita bisa pilih lagi salah satu talenta kita, yaitu Ibu Anggun Kristina. Untuk penilaiannya ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa. Kemudian kita lihat penilaian rekam jejak. Kita akan pilih lagi salah satu pegawai, Ibu Anggun, kemudian kita lakukan filterisasi. Kita pilih Ibu Anggun Kristina, di mana untuk penilaian rekam jejak kita lihat di sini ada tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, pengalaman dalam jabatan, diklat, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan hukuman disiplin. Kemudian kita akan masuk di pertimbangan lainnya. Kita bisa pilih salah satu lagi, talenta kita adalah Ibu Anggun Kristina. Ada beberapa item penilaian di sini adalah kepemimpinan organisasi, pertimbangan atasan, literasi digital, dan emergency skill. Kita masuk kompetensi teknis. Secara kompetensi teknis, kita lihat Ibu Anggun juga seperti berikut ini. Untuk kompetensi teknis, ada berapa unsur penilaian di sini adalah kesesuaian dalam jabatan, diklat, dan pengalaman dalam jabatan. Kita akan masuk di hasil rekapan talenta, di mana kita akan memilih Ibu Anggun. Beliau adalah seorang pengawas, kemudian kita pilih filter. Tidak ada, mungkin ini jabatan salah. Beliau adalah jabatan administrator. Ya. Ketika kita pilih administrator, maka akan muncul Ibu Anggun Kristina. Berikut adalah hasil dari beberapa indikator di atas dengan saran pengembangan. Yang pertama, dipromosikan dan dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi atau nasional. Kemudian penghargaan. Anda juga bisa melihat kinerja, potensi, kompetensi, rekam jejak, dan pertimbangan lainnya.
Setelah kita melihat hasil rekapan talenta, kita akan melihat sama-sama untuk sebaran box atau nine box-nya. Ketika Bu Anggun adalah sebagai seorang administrator, kita lihat beliau berada di box 9 ataupun box 8 atau 7. Ya. Begitu ternyata Ibu Anggun ada di box 9. Kita klik sebaran hitam seperti ini, maka akan muncul data dari Ibu Anggun. Setelah itu, kita akan lihat tabel rencana suksesi. Rencana suksesi. Pilih jenjang jabatan. Di sini ada 3, pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. Kita pilih di badan kepegawaian. Dia masih cocok, kita generate. Ya, ini ada beberapa daftar calon-calon untuk menjadi sekretaris badan kepegawaian Kabupaten Lombok Tengah. Setelah itu, kita akan melihat bagian rencana suksesi. Kita lihat pilih pengembangan atau bagian badan kepegawaian Kabupaten Lombok Tengah. Apakah ada jabatan yang masih kosong? Jika terdapat titik merah dalam box yang terdapat di bawah ini, maka di situ adalah dinyatakan masih kosong jabatan. Dan di bagian atau di badan kepegawaian Kabupaten Lombok Tengah, posisi sekretaris adalah masih kosong. Demikian penyampaian sistem informasi manajemen talenta dari